Kesehatan masyarakat menjadi sebuah faktor penting dalam upaya mencapai tujuan ketahanan nasional. Salah satu cara yang dilakukan adalah memastikan akses yang memadai ke layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Sebagai langkah konkret, pemerintah saat ini sedang membangun Rumah Sakit Jenderal Sudirman di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Rumah Sakit Jenderal Sudirman adalah sebuah proyek yang diprakarsai oleh Kementerian Pertahanan Indonesia dengan rencana pembangunan sebanyak 28 lantai. Rumah sakit ini akan menjadi salah satu fasilitas kesehatan terkemuka di Indonesia. Namanya diambil dari pahlawan Jenderal Sudirman yang melambangkan semangat perjuangan dan kepemimpinan yang kuat. Secara maknawi, rumah sakit ini bukan hanya sebagai tempat untuk penyembuhan penyakit fisik, tetapi juga sebagai simbol semangat nasionalisme dan kualitas pelayanan yang unggul. Pembangunan Rumah Sakit Jenderal Sudirman juga merupakan pengembangan dari Rumah Sakit Suyoto sebagai salah satu fasilitas kesehatan militer yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia dan digunakan untuk memberikan perawatan kesehatan kepada personel militer dan keluarga mereka serta masyarakat umum. Salah satu aspek yang paling membedakan proyek ini adalah komitmen tegas terhadap zero korupsi. Korupsi telah menjadi masalah serius di banyak proyek pembangunan di Indonesia, merugikan masyarakat dan menghambat perkembangan. Namun, Rumah Sakit Jenderal Sudirman berdiri teguh dengan prinsip-prinsip integritas. Semua proses tender, alokasi anggaran, dan pelaksanaan proyek diawasi ketat, sehingga meminimalkan risiko penyalahgunaan keuangan dan memastikan setiap dana yang digunakan untuk kepentingan publik. Setiap mereka yang terlibat di proyek ini, mulai dari kontraktor, subkontraktor, dalam semua level, diharuskan menandatangani fakta integritas. Lewat fakta integritas ini, semua terikat pada komitmen untuk menerapkan zero korupsi saat bekerja di proyek ini. Meta Meirina adalah Project Director Pulau Intan, salah satu subkontraktor yang menangani struktur gedung. Seperti yang lain, ia juga harus menandatangani fakta integritas. Itu sudah disebutkan dari depan, Pak. Nah, pada saat kita mulai mau menandatangani kontrak, kita harus menandatangani surat integritas bahwa kita berjanji tidak akan memberikan apapun, Pak, untuk seluruh tim. Jadi di situ saya masih jujur, saya di dunia kontrak di konstruksi ya Pak, yang 20 tahun agak meragukan, masa sih? Ternyata pada saat saya mengalami di sini itu benar-benar zero, Pak. Michael Limantolim, Project Manager dari PT Banua Gemilang KSO, adalah Project Manager pembangunan rumah sakit ini. Di perusahaannya, zero korupsi sudah menjadi kebijakan perusahaan yang tidak bisa ditawar lagi. Terkait kegiatan kita yang cukup besar, kita menjaga dari dalam dan dari luar, Pak. Dari subkon kita juga jaga, dan dari diri kita juga kita jaga. Nah, dari segi tertulisnya, kita menggunakan fakta integritas. Dari awal sudah ditekankan dari pimpinan bahwa terkait ada uang, misalnya uang kopi atau dan lain-lain, uang koordinasi itu memang tidak ada. Jadi kita dari awal dengan subkon atau dengan rekanan ini sudah buatkan surat. Dan juga include di dalam fakta integritas tidak ada yang seperti itu, Pak. Dalam proyek ini, integritas adalah pondasi utama, kerjasama tim adalah kunci, dan efisiensi waktu adalah hal yang sangat berharga. Jadi menurut saya untuk pekerjaan Project Menhan ini itu yang sangat-sangat berkesan untuk saya pribadi itu adalah satu, saya melihat integritas dari semua tim. Yang kedua itu adalah kerjasama tim, misalnya kita kompak ya, menuju satu visi yang misi yang sama. Integritasnya itu adalah di sini saya belajar, ya terutama dengan tim Menhan ya Pak. Saya belajar di mana satu keputusan pada saat pimpinan mengatakan A itu harus A, dan kita harus melaksanakan sesuai perintah pimpinan bagaimanapun caranya. Jadi ada istilah, jangan berikan kami alasan untuk tidak bisa, tapi berikan kami solusi untuk bisa melakukannya, gitu Pak. Saya sebagai kontraktor tidak akan bisa melakukan apapun tanpa adanya kerjasama dari seluruh bantuan dari owner, dari konsultan, semuanya itu benar-benar support. Itu yang luar biasa di sini. Yang penting waktu, kualitas.
Dengan modal integritas, kerjasama tim yang kuat dan guyup, dan menghargai waktu, menghasilkan prestasi yang luar biasa yang sulit ditemui di proyek-proyek pembangunan lainnya pada umumnya. Satu kata sih dari saya, luar biasa. Luar biasa itu dari secara keseluruhan Pak. Dari mulai kita harus effort lebih dari secara teknis dan non teknis. Nah, teknisnya itu adalah kita sebagai orang teknik, itu kan kita tahu nih waktunya harus kapan, harus melakukan pengecoran. Tapi dengan Menhan, kita diminta effort lebih bagaimana caranya way out-nya agar schedule-nya masuk tapi secara kualitas tidak mengurangi. Itu luar biasa sih. Jadi kita harus bekerja lebih keras lagi, bekerja sama lebih keras lagi. Bukan hal yang biasa untuk kita catch up segini cepatnya sih. 7 bulan dengan 28 lantai itu luar biasa cepat Pak. Satu lantai kurang lebih 5-4 hari Pak, kami naik lantai. Itu normalnya kita tuh per lantai itu 10-14 hari. Nah kita bisa setengahnya Pak. Iya setengahnya lebih. Saya bangga sekali sih Pak bisa berpartisipasi ya Pak. Kalau kebanggaan saya yang saya rasa paling menonjol, dari struktur bangunan kita bisa menyelesaikan kurang dari setahun Pak. Struktur bangunan. Artinya apa itu? Prestasi sih Pak. Dari proyek-proyek lain ya saya bandingkan kurang dari setahun atau lebih dari setahun dibandingkan proyek ini. Saya interpolasikan itu proyek ini yang paling cepat Pak. Termasuk yang paling cepat. Kualitasnya tinggi. Sedangkan dari segi time schedule kita udah melebihi jauh. Nah memang kita didukung dari kebijakan pimpinan sih Pak, melakukan percepatan-percepatan. Nah dari situ terkumpullah per lantai, bisa kita save beberapa hari. Dari situ akhirnya total kita kurang dari setahun sudah menyelesaikan struktur 27 lantai, termasuk 28 helipad Pak. Bisa dibilang kita jauh lebih kita jauh lebih, kalau bersaing dengan yang luar kita jauh lebih menang. Dan ini satu prestasi sih Pak. Prestasi sekali menurut saya. Pembangunan Rumah Sakit Jenderal Sudirman tidak hanya menciptakan kemajuan dalam sektor kesehatan, tetapi juga memberikan peluang yang berharga bagi pelaku usaha kecil. Salah satu contohnya adalah Yogi Sopian, seorang tukang taman berbakat asal Gunung Sindur, Bogor, yang merasa sangat beruntung karena mendapat kesempatan untuk menciptakan taman yang indah di seluruh area rumah sakit. Alhamdulillah Pak, ngasih kepercayaan yang luar biasa. Maksudnya saya juga bingung di sini Pak ya. Ketika orang lain mengasih pekerjaan di sini, saya bilang, saya baru pada pekerjaan besar begini, belum ada pengalaman. Harusnya kan dia mundur, oh jangan ini nggak ada pengalamannya. Tapi kalau dia, kamu belajar di sini, kamu pasti bisa, kamu buktikan, kamu ini bisa. Dalam hati itu bahagia, sedih sama bahagia lah Pak. Diberi kesempatan yang luar biasa lah, ngerasain proyek besar begini. Pesan pimpinan saya, jujur, tanggung jawab, dan harus selalu belajar. Yogi tak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Dia bekerja keras untuk menciptakan lingkungan yang hijau dan menyegarkan di sekitar Rumah Sakit Jenderal Sudirman. Taman-taman yang dia ciptakan bukan hanya untuk estetika, tetapi juga untuk memberikan tempat yang nyaman bagi pasien, keluarga, dan staf rumah sakit kelak. 120 orang Pak, untuk mengerjakan lantai LG. Pak, saya paling banyak 20 orang. Pasti sampai 120 sampai bingung Pak, ngatur-ngatur ya. Jadi kita pilih Pak, ini tenaga pasang batu 10 orang, pasang foam block 10 orang, jadi dibagi-bagi gitu aja. Ternyata jalan semua rata. Yang penting setiap 10 orang ada yang paham betul di situ untuk mengawasi. Jadi rapi gitu Pak semuanya. Jadi kita sering sharing Pak sama yang lebih hebat dari kita, yang pernah ngerjain ini. Jangan malu bertanya, kita bertanya, cari solusi bareng-bareng dengan tim. Kerjasama sangat baik. Jadi pas saya perhatiin ini di sini tuh saling menutupi kekurangan Pak. Kasarnya saya kurang paham ini, dikasih tahu ini solusinya begini. Ini batu alam kurang segini, pokoknya aja bagusnya. Jadi selalu saling membantu gitu Pak. Yogi adalah bukti nyata bahwa proyek pembangunan rumah sakit ini tidak hanya berfokus pada kualitas konstruksi,
tetapi juga pada inklusivitas sosial dan pengembangan ekonomi lokal. Merubah hidup Pak, sangat berkah lah. Alhamdulillah sangat mengangkat dari segi usaha saya, jadi ada nama juga Pak. Dan ekonomi juga alhamdulillah Pak membaik, usaha juga lebih berkembang lah gitu setelah dapat proyek di sini. Proyek pembangunan Rumah Sakit Jenderal Sudirman adalah contoh nyata bagaimana pembangunan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan dampak positif pada komunitas lokal. Selain menyediakan layanan kesehatan berkualitas, proyek ini juga menjadi inspirasi tentang peran sektor publik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta pentingnya integritas dalam mengelola dana publik. Rumah Sakit Jenderal Sudirman adalah tonggak bersejarah yang mengilhami kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam membangun negara ini. Prabowo Subianto, the man of our time.